wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anandara Syaputranto dengan NIM 01021382429140. Di sini saya akan membuat tugas video metode optimasi sebagai ganti dari UAS metode optimasi. Sebelumnya yang terhormat Bapak Muhammad Barul Ulum SE MSI AWP selaku dosen pengampu. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, jadi persamaan diferensial merupakan salah satu topik penting dalam bidang matematika, khususnya matematika terapan. Keberadaannya sangat vital karena banyak fenomena di dunia nyata yang melibatkan perubahan terhadap waktu atau ruang yang dapat dimodelkan menggunakan persamaan diferensial. Contohnya, dapat ditemukan dalam berbagai disiplin ilmu seperti fisika, teknik, biologi, ekonomi, dan ilmu komputer. Proses-proses seperti laju pertumbuhan populasi, peramatan panas, gerak benda, bahkan fluktuasi harga pasar, semuanya dapat dijelaskan secara matematis menggunakan persamaan diferensial. Secara umum, persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan turunan dari suatu fungsi tak diketahui. Turunan tersebut menggambarkan perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. Nah, berdasarkan bentuk dan sifatnya, persamaan diferensial dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis seperti persamaan diferensial linear dan non-linear, serta berdasarkan ordo atau derajatnya seperti persamaan diferensial order 1, order 2, dan seterusnya. Dengan memahami berbagai jenis persamaan diferensial dan metode penyelesaiannya, kita tidak hanya mampu memecahkan persoalan matematika abstrak, tapi juga dapat menganalisis dan memprediksi berbagai sistem dinamis dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, pembahasan tentang persamaan diferensial menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan dan riset ilmiah. Makalah ini membahas 3 jenis utama dari persamaan diferensial linear derajat 1, non-linear derajat 1, dan persamaan diferensial derajat lebih dari 1. Baiklah, sini saya akan menjelaskan sejarah persamaan diferensial linear. Persamaan diferensial linear memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perkembangan kalkulus dan fisika. Berikut perkembangan penting dalam sejarah persamaan diferensi linear. Mula abad ke-17, Isaac Newton 1642 sampai 1727 mengembangkan kalkulus secara independen yang menjadi dasar bagi persamaan diferensial. Newton menerapkan persamaan diferensial dalam karyanya Principia Mathematics 1687 untuk menjelaskan hukum gravitasi dan gerakan planet. Masalah mekanika seperti gerakan pendulum dan vibrasi menghasilkan persamaan diferensial linear orde kedua. Perkembangan formal abad ke-18, keluarga Bernoulli, Jacob and Johann memberikan kontribusi signifikan dengan menyelesaikan beberapa persamaan diferensial penting. Formalisasi dan klasifikasi abad ke-19. Joseph Fourier 1768 sampai 1830 mengembangkan deret Fourier untuk menyelesaikan persamaan panas, sebuah persamaan diferensial parsial linear. Era modern, abad ke-20 hingga sekarang. Hilbert dan Poincare memajukan teori persamaan diferensial linear dalam konteks analisis fungsional. Berkembangnya teori stabilitas dan sistem dinamis oleh Lyapunov dan lainnya. Metode numerik dan komputasi memungkinkan penyelesaian persamaan diferensial linear kompleks yang sebelumnya tidak dapat diselesaikan secara analitik. Hari ini, persamaan diferensial linear tetap menjadi alat fundamental dalam fisika, teknik, ekonomi, dan banyak bidang sains lainnya. Kemajuan dalam komputasi telah memungkinkan solusi numerik untuk sistem persamaan yang kompleks.
membuka jalan bagi permodelan fenomena yang lebih kompleks seperti cuaca, dinamika, fluida, dan sistem biologis. Selanjutnya saya akan memasuki pembahasan persamaan diferensial linear derajat 1. Persamaan diferensial linear derajat 1 adalah persamaan yang memuat turunan pertama dari suatu fungsi, biasanya y terhadap x, dan bersifat linear terhadap y dan dy per dx. Bentuk umumnya yaitu turunan dari y terhadap x ditambah p terhadap x kali y sama dengan q dari x. Ciri-cirinya, yang pertama, order pertama hanya melibatkan dy per dx. Yang kedua, terhadap y dan dy per dx tidak dipangkatkan atau dikalikan antar variabel. Yang ketiga, koefisien fungsi dari x. Yang keempat, tidak ada perkalian atau pangkat dari y dan dy per dx. Metode penyelesaiannya yaitu mu dari x sama dengan e pangkat integral p terhadap x dx. Contoh soal, turunan y terhadap x ditambah 2 kali y sama dengan e pangkat x. Cara penyelesaiannya, langkah yang pertama, mu dari x sama dengan e pangkat integral 2 terhadap x sama dengan e pangkat 2x. Langkah kedua, e pangkat 2x dikali turunan y terhadap x ditambah 2e pangkat 2x kali y sama dengan e pangkat 3x. Langkah ketiga, turunan terhadap x dari e pangkat 2x kali y sama dengan e pangkat 3x. Langkah keempat, integral dari e pangkat 3x terhadap y sama dengan 1 per 3x pangkat 3x ditambah c. Langkah yang kelima, y sama dengan 1 per 3x pangkat x ditambah c kali e pangkat negatif 2x. Contoh soal yang kedua, turunan fungsi y terhadap x dikurang 3 kali y sama dengan 6 kali x. Cara penyelesaiannya, langkah yang pertama, ubah ke bentuk umum persamaan diferensial linear. Langkah kedua, turunan fungsi y terhadap x ditambah negatif 3 kali y sama dengan 6 kali x. Langkah yang ketiga, faktor integrasi adalah e pangkat integral dari p dari x yaitu negatif. Yang ketiga, integral dari negatif 3 dx adalah negatif 3x sehingga hasilnya adalah e pangkat negatif 3x. Langkah keempat, kita kalikan semua bagian dari e pangkat negatif 3x sehingga bentuk kiri menjadi turunan dari hasil perkalian e pangkat negatif 3xy. Langkah kelima, integral dari turunan e pangkat negatif xy 3xy menghasilkan langsung e negatif 3xy. Sisi kanan adalah integral dari 6xe pangkat negatif 3x. Bisa diselesaikan dengan teknik integral parsial. Langkah ke-6, nilai y adalah hasil akhir dari proses integrasi dan aljabar. C adalah konstanta hasil integrasi. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas pembahasan persamaan diferensial non-linear derajat 1. Dimulai dari pengertian. Persamaan diferensial non-linear derajat 1 melibatkan turunan pertama, tetapi hubungan antara fungsi dan atau turunannya bersifat non-linear, misalnya berpangkat, dikalikan antar variabel, atau melibatkan fungsi non-linear lainnya. Bentuk umum, turunan fungsi y terhadap x sama dengan fungsi dari x dan y. Metode penyelesaian, pemisahan variabel jika bisa dipisahkan antara fungsi y dan x. Substitusi, misalnya y sama dengan vx untuk bentuk tertentu seperti Bernoulli. Integral numerik digunakan jika tidak bisa diselesaikan secara analitik. Contoh soal, turunan fungsi y terhadap x sama dengan y kuadrat. Cara penyelesaiannya, langkah 1, pisahkan variabel 1 per y kuadrat dikali dy sama dengan dx. Langkah kedua, integrasi kedua sisi. Integral dari y pangkat minus 2 terhadap y sama dengan integral dari dx. Langkah ketiga, hasil integral. Negatif 1 per y sama dengan
X ditambah konstanta integrasi C. Langkah keempat, nyatakan Y sama dengan negatif 1 per dalam kurung X ditambah C. Baiklah, jadi selanjutnya saya akan membahas persamaan diferensial derajat lebih dari satu. Dalam matematika umum, persamaan diferensial derajat lebih dari satu atau sering disebut juga sebagai persamaan diferensial order lebih tinggi adalah persamaan yang mengandung turunan kedua, ketiga, atau turunan tingkat yang lebih tinggi dari suatu fungsi dalam matematika umum. Bentuk paling klasik dari persamaan ini adalah persamaan diferensial linear order 2. Misalnya, turunan kedua dari suatu fungsi y terhadap variabel x ditambah turunan pertamanya ditambah fungsi y itu sendiri disusun dalam satu persamaan. Untuk menyelesaikannya digunakan metode yang disebut persamaan karakteristik. Kita mengubah bentuk diferensial menjadi persamaan kuadrat biasa dengan menyimbolkan turunan-turunan sebagai r. Setelah menemukan nilai-nilai R ini, kita bangun solusi berdasarkan apakah akarnya real dan berbeda, real dan kembar, atau kompleks konjugat. Solusi dari persamaan ini bisa berupa kombinasi eksponensial atau sinus dan kosinus tergantung bentuk akarnya. Hal ini sangat berguna dalam memahami sistem solasi seperti gerakan pegas, gerakan Solusi dari persamaan ini bisa berupa kombinasi eksponensial atau sinus dan kosinus, tergantung bentuk akarnya. Hal ini sangat berguna dalam memahami sistem osilasi seperti gerakan pegas, getaran, dan gelombang. Dalam matematika murni, ini bukan hanya soal menyelesaikan bentuk persamaan, tetapi juga tentang memahami sifat solusi, stabilitas, dan perilaku jangka panjangnya. Dalam konteks ekonomi, persamaan diferensial derajat lebih dari satu digunakan dalam ilmu ekonomi. Lalu, dalam ekonomi makro, banyak fenomena tidak hanya bergantung pada perubahan saat ini, tetapi juga pada bagaimana perubahan itu sendiri berubah dari waktu ke waktu. Nah, disinilah turunan kedua masuk. Contohnya, bisa kita temukan dalam model akselerator investasi, di mana investasi tidak hanya bergantung pada tingkat perubahan output, tetapi pada percepatan output itu, alias turunan kedua dari output terhadap waktu. Model keyakinan yang dimodifikasi pun sering menggunakan persamaan diferensial order 2 untuk menggambarkan dinamika fluktuasi ekonomi jangka pendek. Misalnya, perubahan terhadap konsumsi yang terhadap dipengaruhi oleh perubahan pendapatan nasional dan ekspektasi massa bersamaan dengan turunan order lebih tinggi. Selain itu, dalam teori pertumbuhan ekonomi seperti model Solow yang dimodifikasi, jika kita memperhitungkan akumulasi modal dan perubahan teknologi yang bersifat dinamis, maka kita juga bisa memperoleh persamaan diferensial order 2. Dalam konteks ini, penyelesaian dari persamaan tersebut memberi kita informasi penting apakah ekonomi akan stabil, apakah akan berosilasi, atau apakah menuju pertumbuhan tak terbatas atau keruntuhan. Dengan kata lain, turunan kedua dalam ekonomi tidak hanya menjelaskan apa yang berubah, tetapi juga seberapa cepat perubahan
itu berubah. Inilah yang membuatnya sangat penting dalam model prediktif dan kebijakan ekonomi jangka panjang. Berikut rumus umum persamaan diferensial linear orde 2. Turunan kedua dari fungsi y terhadap x dikalikan dengan a ditambah turunan pertama dari y terhadap x dikalikan b ditambah y dikalikan c sama dengan 0. Contoh soal. Turunan kedua dari y terhadap x dikurangi 3 kali turunan pertama dari y terhadap x ditambah 2 kali y sama dengan 0. Nah, cara penyelesaiannya, langkah pertama, ubah ke persamaan karakteristik. Kuadrat dikurangi 3r ditambah 2 sama dengan 0. Langkah kedua, selesaikan persamaan kuadrat. R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 1. Langkah 3, bentuk solusi umum. Y dari X sama dengan C1 kali E pangkat 2 X ditambah C2 kali E pangkat X kuadrat. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial memainkan peran penting dalam analisis dinamika ekonomi, terutama dalam bidang ekonomi pembangunan. Persamaan diferensial linear derajat 1 merupakan bentuk paling dasar dan relatif mudah diselesaikan karena hubungan antar variabelnya bersifat linear, sementara persamaan diferensial non-linear derajat 1 menggambarkan hubungan yang lebih kompleks dan realistis antara variabel ekonomi, meskipun penyelesaiannya memerlukan metode yang lebih khusus. Adapun persamaan diferensial derajat lebih dari 1 digunakan untuk memodelkan sistem dinamis yang lebih kompleks seperti reaksi output ekonomi,